Kalau pekerja penerima upah, pembayaran iurannya itu 5%. Oke. Nah, dengan komposisinya seperti ini. 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1%-nya dibayar oleh si pekerjanya. Oke. Nah, 1% yang dibayarkan oleh pekerja ini untuk 5 jiwa. Pekerja, suami atau istri, dan 3 orang anak. Oh, berarti sama keluarga saya juga kalau udah berkeluarga itu Iya. bisa Bisa. tertanggung. Jadi 1% untuk 5 jiwa. Seperti itu. Nah, kemudian hak kelasnya kelas berapa nih? Nah, untuk hak kelasnya itu berdasarkan dengan upah yang dilaporkan oleh pemberi kerja. Oh, dari perusahaannya berarti ya. Contoh, kalau misalkan upah yang dilaporkan itu dia gajinya 8 juta. Oke. Oke, 8 juta berarti haknya kelas 1. Nah, Oke. penentuan hak kelas 1 adalah kalau batas bawahnya itu kita menggunakan UMK. UMK atau UMP daerah masing-masing. Batas tengahnya itu 4 juta. Nah, di atas 4 juta berarti kita kelas 1. Oh, di atas berarti bukan sesuka hati kelasnya Enggak ditentuin dong. perasaan, tapi ada Enggak. dari pendapatan masing-masing. Halo Sobat JKN, kembali lagi dengan saya Desi Selviani dalam program Wansus Wawancara Khusus. Nah, kali ini kita kedatangan lagi nih tamu dari BPJS Kesehatan. Kali ini kita ada dari BPJS Kesehatan Cabang di Jakarta Barat, Pak Sigit Budi Hartono. Halo Ya, Pak halo. Sigit. Panggilnya Pak Sigit nih? Ya, nama saya Sigit Budi Hartono. Jadi panggilnya Pak Sigit. Panggil aja Sigit. Oke, kayak Pak Kapolri ya namanya. Sama. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih seputar BPJS Kesehatan, khususnya soal jenis-jenis kepesertaan BPJS Kesehatan. Kadang sampai sekarang kita masih bingung ya Pak ya, gimana sih perbedaan kategori jenis-jenis BPJS Kesehatan? Karena kan banyak tuh, ada yang ketenagakerjaan, yang terus yang dibayar pemerintah dan sebagainya. Nah, ini kita mau ngobrol tentang jenis-jenis BPJS Kesehatan nih Pak. Nah, ini yang pertama nih Pak. Oh, bisa dijelasin nggak sih jenis BPJS Kesehatan tuh sebenarnya ada berapa sih? Baik, makasih Mbak sebelumnya. Ya, jadi untuk jenis kepesertaan di program JKN atau BPJS Kesehatan itu ada 2 jenis. Oke. Yang pertama itu PBI dan yang kedua itu non PBI. Nah, non PBI itu ada 2 di Oke. dalamnya. Jadi ada yang dibayarkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Nah, itu yang PBI. Nah, untuk yang non PBI itu ada 3 segmen lagi. Oke. Jadi ada PPU. PPU itu adalah pekerja penerima upah. Kayak saya nih bekerja di BPJS. Nah, ini saya sebagai pekerja penerima upah. Kemudian dari BUMN, swasta, dan lain sebagainya yang mendapatkan upah tiap bulannya kita masuk sebagai pekerja penerima upah. Oke. Nah, kemudian PBPU, Oke. pekerja bukan penerima upah. Nah, itu atau biasa disebut dengan mandiri. Nah, mereka tadi dia bukan pekerja, seperti dia investor, kemudian Wira swasta gitu wira ya. swasta, betul. Nah, kemudian yang ketiga itu BP, bukan pekerja. Nah, bukan pekerja itu tadi bisa veteran. Oh, Nah, pensiunan banyak ya pensiunan. seperti itu ya. Jadi banyak jenis kepesertaannya Jenis-jenisnya, ada 2, PBI dan non PBI. Nah, tapi dijelasin dulu nih Pak, PBI dan non PBI itu apa sih sebenarnya kalau untuk basicnya gitu? Oke, basicnya yang disebut dengan PBI yaitu seperti dia itu kan penerima bantuan iuran. Oke. Maka dia dikategorikan sebagai orang yang kurang mampu atau yang fakir miskin. Makanya dia disebut dengan PBI. Nah, di PBI ini nanti ada kriterianya, ada credentialingnya. Ini nanti ada timnya nih yang memberikan kelayakan apakah dia layak disebut PBI atau tidak. Berarti PBI ini dibayarkan oleh negara ya atau Betul, pemerintah? dibayarkan oleh negara atau Oke, pemerintah. Nah, kalau non PBI itu seperti apa tuh berarti yang dibayarkan oleh bisa perusahaan atau mandiri seperti itu ya kalau Ya, non PBI? Betul. Nah, kalau yang non PBI tadi yang sudah saya jelaskan di awal, ada pekerja penerima upah. Seperti saya bekerja di BPJS, nah itu saya disebut dengan pekerja penerima upah. Kemudian PBPU, Oke. pekerja mandiri. Tadi dia wira swasta. Nah, itu disebut dengan pekerja bukan penerima upah. Oke. Kemudian BP bukan pekerja. Nah, tadi BP itu bisa disebut sebagai investor atau pemberi kerja.
Nah, dia sebut bukan pekerja. Seperti Oke. itu. Nah, kalau yang tadi yang PBI nih Pak, siapa saja sih yang termasuk dalam kategori PBI dan bagaimana mekanisme pembayarannya tuh gimana gitu? Kalau misalnya saya fakir, nah terus saya ingin ini PBI itu mekanisme pembayarannya seperti apa gitu kan? Oke. Jadi untuk peserta PBI, maka pembayaran iurannya langsung dari pemerintah langsung ke kami. Oke. Tidak diserahkan ke PBI-nya, ke pesertanya, kemudian pesertanya membayarkan tidak. Jadi tetap dari pemerintah pusat yang langsung membayarkan ke kita. Otomatis berarti ya Pak ya. Gitu. Nah, itu kalau misalnya di PBI sendiri bagaimana mengajukannya gitu, mekanismenya? Apakah dari RT, RW dan sebagainya? Ya. Jadi sebetulnya kalau untuk yang penerima bantuan iuran ini tadi, dia akan ada credentialing. Apakah si pengajunya ini atau misalkan warga ini dia memang masuk dalam kategori fakir dan kurang mampu. Nah, itu dilihat nanti ada credentialing itu banyak tuh persyaratannya. Nah, jadi mereka mengajukan diri dulu nih ke BPJS langsung atau seperti apa? Enggak Ke lurah. Jadi gitu misalkan dia di lingkungannya. Contoh ke lingkungannya misalkan RT RW, kemudian nanti dari langsung ke puskesmas seperti itu. Puskesmas bisa ya Pak ya, berarti ya nah, nanti puskesmas nanti akan mengajukan. Nah, mengajukan datanya dulu, misalkan oke, ini dianggap peserta yang layak ya. Maka mereka akan mendapatkan haknya menjadi peserta. Iya, berarti PBI. nanti terdata oleh RT RW atau puskesmas, nanti baru yang mengurus ke BPJS. Betul, seperti itu ya mereka Pak yang ya. akan mengajukan proses pendaftarannya ke kita. Mudah juga ya Pak kalau Ya, kayak gitu. mudah Bisa banget. mendapat, Jadi nggak ada lagi berarti alasan orang nggak mampu nggak mendapatkan fasilitas kesehatan ya Pak. Betul seperti itu Mbak. Nah, ini yang suka bikin penasaran juga, kan saya ini pekerja penerima upah ya berarti Ya, Pak betul. jatuhnya. Nah, ini pemotongan gajinya seperti apa sih, pembayaran iurannya gitu kan biasanya, atau kelasnya seperti apa? Apakah nanti perusahaan yang menentukan kelas dan memotong iuran, dan seperti apa sih Pak? Oke. Kalau pekerja penerima upah, pembayaran iurannya itu 5%. Oke. Nah, dengan komposisinya seperti ini. 4% dibayarkan oleh pekerja. Oleh pemberi kerja, dan 1%-nya dibayar oleh si pekerjanya. Oke. Nah, 1% yang dibayarkan oleh pekerja ini untuk 5 jiwa. Pekerja, suami atau istri, dan 3 orang anak. Oh, berarti sama keluarga saya juga kalau udah berkeluarga itu bisa tertanggung. Jadi 1% untuk 5 jiwa. Seperti itu. Nah, kemudian hak kelasnya kelas berapa nih? Nah, untuk hak kelasnya itu berdasarkan dengan upah yang dilaporkan oleh pemberi kerja. Oh, dari perusahaannya berarti ya. Nah, upah yang dilaporkan itu ke kita apa aja ya komponennya? Yaitu gaji pokok plus tunjangan tetap. Nah, 2 komponen itu. Contoh, kalau misalkan upah yang dilaporkan itu dia gajinya 8 juta. Oke, 8 juta berarti haknya kelas 1. Nah, penentuan hak kelas 1 adalah kalau batas bawahnya itu kita menggunakan UMK. UMK atau UMP daerah masing-masing. Batas tengahnya itu 4 juta. Nah, di atas 4 juta berarti kita kelas 1. Oh, di atas berarti bukan sesuka hati kelasnya ditentuin perasaan, tapi ada dari pendapatan masing-masing pegawai itu sendiri gitu ya Pak. Kan upah yang dilaporkannya berapa? Kalau misalkan gajinya 8 juta, sudah di atas batas tengah, berarti dia haknya kelas 1. Kalau dia di bawah 4 juta, maka dia haknya kelas 2. Nah, kalau kelas 1, kelas 3? Kalau pekerja penerima upah hanya ada kelas 1 dan kelas 2. Oh, jadi mereka cuma dapat kelas 1 dan 2. Berarti yang iurannya 50 ya kalau nggak salah ya, 150 sampai. Kalau itu yang mandiri atau PBPU. Beda lagi. Nah, berapa itu pemotongan skemanya? Nah, skemanya kalau mandiri mereka per seorang per 1 jiwa. Kalau kelas 1 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 42.000. Nah, kalau yang penerima upah beda lagi berarti iuran potongannya Pak. Tadi dari 1% sampai 4% dari pendapatan itu sendiri gitu ya Pak. Jadi gini, kalau pekerja penerima upah itu tetap membayarkannya perusahaan itu ke BPJS 5%. 5% dari pendapatan si penerima upah itu ya. Ya, dari upah yang dilaporkan. Komposisinya
4% dibayar oleh pemberi kerja, 1% dari pekerjanya. Itu untuk yang PPU. Nah, untuk PBPU atau mandiri itu berdasarkan kemampuan si peserta tadi mendaftar. Misalkan saya mau daftar kelas 1. Nah, iurannya berapa sih per orang per jiwa? Untuk kelas 1 itu 150.000 per jiwa per bulan. Gitu. Kelas 2 100.000 per jiwa per bulan, kelas 3 42.000 per jiwa per bulan. Tetapi kalau peserta yang memilih hak kelas 3, dia cukup membayar 35.000 dan 7.000-nya dapat subsidi dari pemerintah. Oh, kalau yang kelas 3. Tapi siapapun bisa ikut kelas 3 kalau yang mandiri. Boleh. Oh. Kalau mandiri itu kan mereka yang menentukan sendiri. Mereka sendiri. mampunya di kelas 1 iurannya sekian, kelas 2 iurannya sekian. Tapi ada subsidi kalau di kelas 3, 7.000 kalau tadi ya. pilih kelas 3. Nah, karena kan kalau mandiri itu hitungannya iurannya per jiwa per bulan. Contoh kalau misalkan saya satu keluarga berempat, berarti kan yang harus saya bayarkan berapa? 150 kali 4. Berarti sekitar 600.000 per bulan gitu. Iya. Nah, itu kan cukup besar ya. Coba kalau kita sebagai pekerja penerima upah, gajinya 8 juta, 4%-nya dari dibayarkan oleh perusahaan. Berarti tinggal 1% doang. Cukup murah juga ya Pak ya. Berarti kepotongnya nggak terlalu terasa lah ya dari gaji 8 juta ya. Tapi udah untuk 5 jiwa. Untuk 5 jiwa langsung ya. Betul, ya kan? Tapi kalau nggak berkeluarga nggak bisa ya buat orang tua dan sebagainya. Kalau untuk keluarga boleh. Kalau untuk kakak atau adik gitu. Kalau adik sama adik belum, adik kakak tidak. Oh, orang tua tapi bisa. Orang tua, mertua bisa. Oh gitu. Itu gimana tuh cara Pak? Disebutnya sebagai keluarga tambahan. Keluarga 1%. Tambahan. Caranya untuk memasukkan keluarga itu ke perusahaan berarti ya? Ya, caranya yang pertama, perusahaan ini menjamin nggak nih keluarga tambahan 1%? Oh gitu, tergantung kebijakan balik lagi, kebijakan perusahaan. Kalau perusahaannya oke menjamin keluarga tambah 1%, nah berarti ketika Mbak mau menambahin orang tua atau mertua, berarti nambah 1% lagi. Oh. Nambah orang tua nih, orang tua ibu, nambah 1% biaya 1% lagi gitu nambah ya. Bapak, nambah 1% lagi. Nah. Jadi kembali lagi ke kebijakan perusahaan, tapi BPJS memberikan peluang itu. Betul, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, ini kan ada berbagai macam kelas nih Pak. Apakah mendapatkan pelayanan rawat inap tuh yang sama nggak sih Pak setiap kelas ini? Oke. Untuk PBI dan non PBI, terus untuk kelas 1, 2, 3 seperti itu seperti apa Pak? Ya, baik. Jadi kalau untuk pelayanan, pelayanan sama. Oke. Nah, makanya sekarang kan BPJS itu ada mudah, cepat, dan setara. Jadi dia mau pilihnya hak kelas 1, kelas 2, kelas 3, pelayanannya sama. Tidak ada yang dibedakan. Yang membedakan tadi hak kelas kamarnya saja. Kalau saya pilih hak kelas kamarnya kelas 1, ya berarti harus ditempatkan ketika perawatan rawat inap di kelas 1. Pelayanannya sama nggak? Sama. Sama dokternya sama, misalkan dokternya A. Nah, dokter A pun kalau ketika ada peserta BPJS yang kelas 2 sama pelayanannya, tindakannya pun sama. Seperti itu. Jadi berarti kalau ke klinik sama semuanya dilayani, antriannya pun sama gitu ya, kelas 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya perbedaan manfaatnya terus apa Pak? Kalau gitu kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama yang pekerja tadi, perbedaan manfaatnya tuh apa sih? Ya kalau manfaat tadi, manfaat atau haknya sama. Nah, cuman yang membedakan hak kelasnya saja. Nah, contoh nih, saya BPJS nih, ya kan? Terus mbaknya dari di sini nih, bekerja di sini. Mbaknya mau mendapatkan pelayanannya seperti apa? Sama. Pelayanannya ada pelayanan tingkat pertama, pelayanan tingkat lanjutan. Nah, tingkat pertama itu apa saja sih pelayanan yang bisa diberikan dari Vaskes? Nah, Vaskes tingkat pertama, konsultasi dokter, pengobatan, itu puskesmas klinik tadi itu ya Pak. Jadi Vaskes pertama itu ada klinik, ada puskesmas, ada namanya dokter praktek pribadi. Oh, sekarang dokter praktek pribadi juga bisa ini BPJS ya, bisa bekerja sama dengan BPJS. Bisa, cuman tadi ada kriterianya. Nah, ini ada timnya sendiri nih, apakah dia layak menjadi
bergabung dengan provider BPJS. kita, betul. Iya. Oke, kembali lagi tadi di pelayanan Vaskes tingkat 1. Jadi dia ke dokternya, pengobatannya, Sama pelayanannya lah ya sama. kalau Vaskes 1. Nah, di Vaskes 2 ini mungkin ya perbedaannya. Vaskes 2 itu disebut dengan Vaskes lanjutan. Nah, Vaskes lanjutan itu apa saja? Jadi di sana sama konsultasi medis dengan dokter spesialis. Kalau berobat jalan seperti itu. Ya, kemudian pengobatan tingkat lanjutan, kemudian ada pengecekan misalkan di Vaskes tingkat 1 tidak ada. Iya. Pemeriksaan penunjang ada, bisa dilakukan di Vaskes tingkat lanjutan. Oke, nah itu berarti yang membedakan cuma pelayanan rawat inapnya doang, Betul, kamar doang ya Pak. hanya Kalau pelayanan kamarnya. kesehatan mah sama. Sama, 1, tidak ada yang 2, 3. dibedakan. Iya. Nah ini kan kalau yang mandiri ini kan otomatis kan membayarnya harus taat ya Pak. Beda Betul. sama kalau kantor kan dipotong langsung Ya. dari gaji gitu kan. Terus yang yang PBI kan dari pemerintah Betul. langsung otomatis. Nah ini kalau misalnya yang mandiri, konsekuensinya apa sih Pak? Kalau misalnya telat membayar sehari aja. Kalau PLN kan kadang suka ada konsekuensi Putus ya. putus. Nah kalau Oke. PBBJS seperti apa? Oke, sebetulnya sama saja dimanapun kalau kita namanya wajib sudah ikut program A, B, C, D, wajib membayar iuran tepat waktu. Iya. Nah, untuk di program JKN itu pembayaran maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Oke, dimulai tanggal 1 ya biasanya. Ya, jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 nih tiap bulannya nih, maka dia wajib membayar kewajibannya. Nah, kemudian kalau dia lewat, maka akan ada penonaktifan sementara Oke. kepesertaannya sampai yang bersangkutan membayar iurannya. Kalau lewat dari 10 hari tadi itu. Ya, lebih Dari 10 hari. lebih dari tanggal 10. Oke, lebih dari tanggal 10 itu Maka akan ada penonaktifan sementara kepesertaannya. Nah, kemudian yang bersangkutan bayar tanggal 12, maka akan aktif kembali. Aktif langsung ya, Pak? Langsung aktif. Oke. Nah, kalau yang dari perusahaan sama, pembayaran iuran maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Bagaimana kalau misalkan lupa nih nggak bayar iuran dalam 1 bulan, baik perusahaan atau mandiri. Iya. Nah, maka di bulan berikutnya nih dia baru bayar. Misalkan nih yang bersangkutan lupa bayar iuran di bulan Agustus, Oke. baru dibayar di September. Maka ketika dia bayar di bulan September, aktif kepesertaannya. Nah, begitu aktif akan ada namanya masa denda pelayanan. Berapa tuh Pak dendanya? Nah, masa denda pelayanan itu sebentar, saya jelaskan. Masa denda pelayanan itu 45 hari ke depan. Oh. Jadi kalau saya bayar sekarang tanggal 26 nih, Heeh. maka dari tanggal 26 45 hari ke depan itu masuk namanya denda pelayanan. Oke. Nah, denda pelayanan itu akan muncul ketika peserta itu mau mengakses pelayanan kesehatan rawat inap. Rawat inap. Iya. Kalau rawat jalan nggak keluar tuh gitu. denda pelayanan namanya. Nah, denda pelayanan ketika membutuhkan rawat inap akan muncul perhitungannya berdasarkan tadi 5% Oh. dikali jumlah bulan menunggak Heeh. dikali tarif atau diagnosa medis ketika mau mendapatkan pelayanan rawat inap. Oh. Contoh. Iya. 5% bulan menunggaknya berapa? 1. Oke, 1. Kemudian diagnosa medisnya apa nih mau dapat perawatan? Misalkan DBD. DBD taruhlah 8 juta. Berarti 5% kali Dari 1 8 kali 8 juta. Heeh. Muncullah jumlah denda. Taruhlah misalkan jumlah dendanya adalah 80.000. Nah, peserta atau perusahaan wajib membayar. Ketika rawat inap itu ya. Iya, denda pelayanan yang dibayar baru mendapatkan. Berarti ditagih dari rumah sakit gitu ya Iya. Pak. Jadi jangan kaget nih kalau tiba-tiba Iya. berarti ada kesalahan dalam pembayaran. Maksudnya Iya. Pihak penundaan dan sebagainya telat ya. Ya, kalau misalkan kita sebagai pekerja penerima upah bisa kena denda pelayanan, berarti kan seharusnya kita sudah dipotong otomatis gajinya. Berarti perusahaan nih kenapa nih sampai tidak membayarkan. Nah, nanti si peserta yang mau dapat pelayanan bisa konfirmasi aja nih. Mandiri pun seperti itu Pak. Sama. Sama seperti itu. Nah, kalau mandiri kan ya tadi kita lupa. Nah, sekarang berarti- untuk mandiri atau PBPU kita sistemnya sudah pembayarannya auto debit. Oke, ya ada yang auto debit ya, Ya, bisa milih auto auto debit. debit. Iya. Jadi biar tadi
kepesertaannya aktif terus. Kita nggak lupa gitu. Jangan sampai telat nih kalau tiba-tiba kalau mau biar aman di auto-debitkan saja ya Pak ya. Jadi udah pasti aman lah, nanti jangan tiba-tiba pas mau dapat perawatan amit-amit kan tiba-tiba kita nggak tahu ya masuk rumah sakit dan tiba-tiba keluarlah biaya-biaya itu gitu ya Pak ya. Nah itu yang berarti yang non aktif satu doang ya Pak atau seluruh keluarga? Semua. Oh jadi kalau satu nggak bayar semua terdampak atau seperti apa? Karena kan pendaftaran PBPU atau mandiri itu satu kakak. Tidak boleh misalkan saya sama istri saja atau saya dengan anak nomor 1, itu nggak boleh. Jadi harus dibayar serempak gitu ya Pak? Pendaftarannya harus satu kakak. Harus satu kakak dan dibayarnya juga harus serempak gitu ya? Oke, kalau gitu banyak nih yang saya belum tahu juga nih Pak, khususnya soal denda tadi. Karena kan dulu sempat nggak kayak gitu ya? Kalau dulu hanya denda keterlambatan pembayaran iuran. Iya benar. Sekarang ada lagi yang baru, mungkin untuk efek jerah karena banyak ya, banyak yang menunda-nunda kan dampaknya kan ke peserta lainnya ya Pak ya. Oke, kalau gitu seru banget nih Pak Sigit diskusinya. Jangan kapok datang ke Warta Kota Pak buat ngejelasin lagi tentang BPJS Kesehatan. Baik Sobat Warta Kota, sekian diskusi kali ini dengan BPJS Kesehatan dan saksikan diskusi JKN lainnya bersama saya Desi Selviani dan sampai jumpa.